gua buka tenda, teman gua di satu buka tenda itu ada salah satu apa kuntilanak itu Datang lagi. ngikut di gua. Jadi selama gua jalan, jadi gua diginiin, ada yang ngelus gua, tapi gue cuek. Iya, gue cuek. Tangan kayak lu berasa nggak sih? Jelas banget, ngerasa banget. Iya, bukan halusinasi kan? Bukan, memang iya. Terus gua samperin, namanya sesama pendaki, ketemu kan sapa. Gue tanya, dari mana bang? Gue dicuekin gak? Dicuekin, diam aja. Sambil benerin tali sepatu. Terus temennya itu gini, kita beli sini aja dulu. Jadi tuh seolah-olah tuh gak ada gua. Iya. Terus gimana tanggapan nyokap abang? Nyokap gua ngeliat gua tuh bukan gua. Hai teman kisah, apa kabar? Kembali lagi di segmen cerita mistis seputar pendakian. Masih bersama gua Andra Zulkarnain. Dan tentunya gua sudah bersama seorang narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo bang. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya bang? Baik-baik aja sih. Jadi ini ceritanya gue open trip di tahun ini. Bulannya itu bulan Februari sebelum bulan puasa. Masih 2022 kan? 2022. Gue itu punya peserta hampir 17. Kota gue full. Harusnya itu kota gue cuma 13 orang. Tapi banyak yang mau ngikut karena lewat cetok. Oh iya. Iya. Sekitar gua jam 3 planning, manage waktu, jam 3 sore harusnya udah start dari Jakarta, Mepo Jakarta ya, Jakarta Selatan. Setelah itu ada 2 peserta gua yang agak telat. Telat enggak? Telat karena rumahnya di Jakarta Pusat. Ya namanya orang beribadah kita nggak bisa ini dulu ya, maksudnya nggak bisa memaksakan. Iya benar-benar. Mau sholat asar dulu. Iya. Itu kan ya udah. Sampai setelah itu kita tunggu. Akhirnya 6:30 atau jam 7 gue juga lupa itu. Barulah mereka datang 2 orang ini. Jalanlah baru tuh kita ke Gunung Lawu. Dari Jakarta itu. Dari Jakarta. Sampailah sana pagi. Itu sekitar jam 5 ya. Pokoknya jam 4 sampai dengan jam 5 deh gue sampai sana. Langsung packing gue tuh. Packing ulang lagi. Packing ulang, yang lainnya packing juga. Setelah itu sekitar jam 7. Jam 7 langsung gua jalan ke tempat registrasi yang dinamakan itu Simaksi. Iya benar-benar. Ya kan? Udahlah, gua registrasi di situ Simaksi, mengatasnamakan ketua gua. Nah, ada salah satu peserta itu wanita itu lagi kondisi haid. Dapat gitu, datang pula. Memang itu dari awal sebelum keberangkatan dia udah cerita ke gua. Ya udah, akhirnya berdoa untuk keselamatan, ya kan, sampai tujuan, sampai pulang, nggak ada sampai yang kekurangan gitu kan. Udahlah, jalan nih. Gua dari pos base camp sampai pos 1. Banyak foto-foto lah, biasa ya. Peserta gue itu kan rata-rata umurnya hampir 40 tahun sampai dengan 50. Wah, udah lumayan. Ada yang 57 tahun. Iya, udah berumur semua lah. Oh iya. Itu setelah itu jalan pos 1 aman, gak jadi masalah. Pos 2 sekitar jam 10 sampai jam 2:30 lah, jam 12 lewat. Di pos 3 itu gue makan siang dulu tuh, Ndra. Nggak ada masalah. Aman-aman aja berarti. Aman aja. Makan siang, yang udah lanjut jalan. Jadi gue bagi grup nih. Gue bagi 3. Grup pertama, tim gue jalan. Tim 2 jalan. Gue terakhir. Biasa gue sweeper. Yang ada namanya itu leader, Evan, sama sweeper. Jalan. Gue paling terakhir. Tinggallah gua sampai di pos 4 itu jam 4 sore, sekitar jam 4 lewat lah ya, jam 4 lewat berapa gue lupa juga tuh. Setelah itu hujan tuh, dari situ gue jalan di pos 4 tuh, itu hujan
Hujan. tiba-tiba gede. Dan niat itu dari gue berpikir itu hujan gede ini gue pikir nggak lama. Iya. Udahlah gue nggak pakai jas hujan. Akhirnya gue memutuskan pakai jas hujan. Setelah gue pakai jas hujan, gue nggak pakai rain cover carrier gue. Iya. Kondisi hujan sampai tanjakan terakhir tuh ya, mau ke pos 5 kan agak melipir tuh, agak melipir. Kondisi gue kena gelap di situ. Ada temen gue itu yang namanya di pos 2 itu jatuh. Gue nggak tahu itu mereka jatuh. Pas gue ketemu di pos 5 sebelum pos 5 pas di tanjakan itu gue ketemu dia tuh ini sakit karena bekas jatuh. Di situ kondisi kan juga temen gue bawa air water tank ya, hampir 10 liter. Setelah itu dia merasa sakit dah. Wah, nyampe dia bilang gini sama gue, bang, gue mohon maaf ya jadi ngerepotin. Sakit bener-bener itu nggak bawa gue carrier itu dilepas. Sampai gue bilang gini, Ndra, udah kayak lu tinggal sini aja, gue bilang gitu. Nggak ada yang bawa carrier mah kalau di gunung ya, dalam kondisi penuh ya. Setelah itu ada temen gue nih datang di belakang, terus wah kebetulan deh gue bilang gitu kan. Akhirnya keluarin di dalam carrier itu water tank, kita gotong pakai trekking pole. Pakai trekking pole. Udah, setelah itu gue berdiri di pohon gede tuh. Yang belum pakai jas hujan deh. Itu udah pada basah. Mereka tuh udah basah. Tadi ngiranya hujan ini nggak bakal lama gitu, jadi nggak pakai jas hujan. Akhirnya lama. Udah kondisi juga mereka udah pada lapar. Makan coklat dulu dah tuh di situ. Nah, sampailah di pos 5. Tenda itu 2 yang didirikan, tetapi nggak berdiri utuh gitu. Jadi ada salah satu tim gua yang pertama udah mendirikan tenda dengan kondisi hujan gede, dan dia itu udah hampir kena hipo. Akhirnya kan ketemu temen gue itu yang namanya Pane, temen dia juga, disuruh masuk ke tendanya si Pane. Gue datang, gue panggil dong. Nah, temen gue kan nih Bagol nih. Gue sampai tenda, gue cari, Ndra, Gol, gue bilang gitu nih. Dan akhirnya Bagol itu ternyata dia itu udah hampir hipo, masuk di tenda temen gue yang solo hiking. Ya, tapi tenda ini belum berdiri utuh untuk depannya ya. Pasak itu belum dipasak semua. Udah tuh, mereka gue suruh masuk dulu dari tim gue juga, dari Avan itu, masuk deh. Udah kan, udah setelah masuk, gue masih di luar nih. Gue cari Bagolnya sakit. Oh yaudah, yang penting ada, ya kan, di tenda temen gue. Setelah itu udah masuk satu tenda itu ada isinya 7 orang. 7 orang. Tapi cup 5-6 gue bawa. Waktu itu gue bawa 2. Udah kan, gue bawa tenda itu sekitar 6 tenda, tapi yang pasang 4. Gue kumpulin dulu di satu tenda. Setelah itu di satu tenda 3 wanita ini minta Bang Anis diriin tenda deh. Iya, nanti kalau hujan reda saya berdirikan tenda. Nanti kalau jam 10 nggak berhenti juga hujan ya, saya berdiriin. Akhirnya akhirnya tuh masih gerimis jam 10. Itu posisinya jam 10 malam. Akhirnya kondisi gue tuh semua basah, dari celana dalam, pokoknya atas bawah tuh gue semua basah, dari os kaki, dan di dalam carrier gue itu pun basah semua karena hujannya yang sangat deras. Gue nggak pakai rain cover, itu habis semua dari SB gue. Jadi gue tuh akhirnya jam 10 nih gue diriin tenda. Gue lagi diriin tenda sendiri kan, ada kuntil anak yang posisinya jadi gini, tenda gue ngadep ke sana, tenda yang satu ngadep sini. Iya. Gue bikinin tenda sebelah sini yang ngadep
kesini, Iya. tapi agak jauh karena posisinya itu udah berauran orang-orang ini yang lainnya itu buka tenda tuh udah ngasal, nggak beraturan, jadi Iya. udah di mana yang penting mereka berteduh, Iya. bisa berteduh gitu kan. Udah gue pasang tuh tenda, cari yang agak bagus lah ya kan. Setelah itu udah gue beliin tenda. Ini kuntilanak masih ngeliatin nih. Abang sadar kalau ada Emang ya gue ngeliat memang. Jadi lagi ngincer yang lagi dapet. Iya. Ya. Udah berdiri. Udah tuh gue kasih tuh semuanya. Dari matras masuk ke tenda. Udah gue suruh tidur. Ya. Terus dari tenda sebelah, Bang Anis mau summit jam berapa? Udah tidur aja dulu. Ya kan. Kita nggak usah sunrise maksimal itu jam 3 kita jalan. Ya, Karena kondisi lumayan jauh tuh. Kalau dari pos 5 ke puncak Gunung Lau. Nah, udah dong. Gue kondisi akhirnya gue keluar, gue ngintip. Jadi tenda itu gue bikin depannya gue bikin plastik. Iya. Kondisi tutup, semua ditutup banget biar angin nggak masuk juga kan. Udah penuh tuh di dalam tenda tuh udah penuh banget. Gue cuma tidur tuh cuma begini, tapi gue nggak bisa tidur. Karena basah ya? Karena basah dan gue juga nggak bisa juga. Karena semua udah gue biarin dah, mendingan gue dah yang nggak tidur gitu kan, daripada gue yang tidur. Gue keluar tuh masih ada. Gue berpikir gini, jangan sampai di dalam tenda ini, orang tenda ini nih yang lagi dapat keluar, pengen buang air gitu. Dan ternyata malamnya itu ada yang keluar, tapi yang lagi nggak dapet, yang di tenda yang gue berdirikan. Bentar nih, abang pas abang lihat keluar itu dia masih ada, dan itu posisinya bagaimana itu? Berdiri apa? Berdiri. Pas Iya. di depan tenda berdiri. Itu. Mungkin kuntilanaknya suka kali sama gue ya. Wah, bisa jadi ya. Bisa jadi kan? Ini ganteng ini. Kayak gitu kan? Kalau kuntilanaknya cakep mah, ya udah Ya, turun gua. sini. masuk aja gitu. Gini kan. Setelah itu tuh udah ada salah satu yang umur ya sekitar 40-an lah ya. Memang itu umurnya lebih tua lah. Keluarlah buang air, tapi di samping tenda sebelah sini. Gue bilang memang kalau buangnya jangan jauh-jauh, dari samping tenda aja. Setelah itu udah gue masuk lagi dong. Kondisi udah pada ngorok semua. Gue nggak bisa, bener-bener nggak bisa tidur, Ndra. Parah itu, Ndra. Kondisi gue basah semua tuh. Summit nih, bangun mereka, Bang Anis. Kan? Gue pura-pura gue nggak dengar. Gue diemin aja. Mereka, gue mikir gini, Ndra. Kondisi gue, mereka soalnya ada tim gue ini nggak mau nganter ke ini ya, ke puncak ya. Karena kondisinya mereka itu capek juga. Memang gue tanya, lo mau nganterin Summit nggak? Enggak bang, yaudah gue yang nganterin. Gue ulur jam 4, ntar jam 4, jam 5, ya kan? Akhirnya gue ulur beneran tuh. Jam 5 gue bikin kopi, gue masak nasi. Udah ya nih jam 6 jalan dah. Udah memang gue udah ini kan, istilahnya gue kasih waktu lah gitu kan. Gue akhirnya udah, gue mau pada bangun mau pada mau ini enggak Summit, siapa yang mau ikut. Akhirnya ada salah satu tim gue itu, gue ikut dah bang. Oh lu ikut, kalau lu ikut gue enggak, gue bilang gitu. Udah kondisi itu ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu basah juga. Udah setelah itu jam 6 udah briefing, gue briefingin, gue bilang jam 9 nggak sampai puncak turun, jangan ambil risiko, masih ada lain waktu. Puncak nggak kemana-mana, Gunung Lau pun tetap di situ, nggak bakal pindah. Tuh, setelah itu udah, alhamdulillahnya Ndra, mereka tuh sampai sebelum jam 9. Ya, jadi ada satu peserta gua sama tim gua nih, gua sama leader, ya, sama sweeper, kan sweeper gua, leader gua suruh temen gua. Nah, ada peserta nggak mau ikut juga nih, itu leader gua yang gua suruh itu dia naik Gunung Lau 2 kali nggak pernah sampai puncak. begini lagi kata dia gitu. Jadi gua tuh bertiga pokoknya ya, gua,
temen gua sama peserta. Akhirnya gue masak nih. Mm-mm. Gue masak lagi, masak bakwan, tempe, ayam, segala yang lainnya lah ya. Jam 11 gue tidur. Gue tidur baru sebentar. Gue tidur gue belum tidur sama sekali. Iya. Gue tidur, cepret. Peserta gue 2 orang, cowok cewek, balik. Tapi itu ngelewatin tenda gue, lari. Nggak mampir, nggak berhenti di tenda. Dia nggak maksudnya kalau dibilang itu dia buru-buru lari cuk sampai teriakin, teh mau kemana gitu kan, kelewatan tuh, naik lagi ke atas. Setelah itu udah dong, itu gua tidur. Jadi kalau lu lagi tidur capek banget ya, terus tiba-tiba lu ini kaget, lu pasti pusing nggak? Iya pasti itu pasti. Gue langsung gitu, wah pusing, udah yang lain mana? Belum, lagi pada turun. Udah tuh gue masak nasi lagi tuh. Udah masak nasi, jam 12 udah sampai semua. Ada salah satu peserta gue, Bang Ani saya boleh nggak duluan turun? Boleh, gue bilang gitu, tapi barang-barangnya di packing aja dulu. Ada yang jam 1 lewat lah Yandra ya, jam 1 lewat itu dia itu udah, Bang Anies saya duluan. Ada sekitar berapa orang ya, 6 orang kalau nggak salah. Akhirnya turun, yaudah yang lain masih pada packing tuh. Gua mah terakhir pasti, di mana-mana gue pasti kalau naik gunung gue terakhir. Udah dong packing, grup kedua nih udah duluan. Tuh Bang Anies duluan. Iya udah, tinggal tenda tuh masih berdiri, gue yang beresin dulu. Setelah gue udah selesai, gue buka tenda, teman gue satu buka tenda itu ada salah satu softtek. Waduh, Bang Anies ada softtek nih. Waduh, softtek siapa ya? Tapi udah dibungkus plastik. Itu bekas ya. Ya udah sini gue kantongin, Ra. Setelah udah selesai, gue akhirnya gue pakai keril diri, gue meriang bener-bener meriang. Gue sakit tuh, mata gue merah banget, semerah-merahnya. Jadi setelah itu nih, nah gue turun dari pos 5 kan, jadi ada yang namanya itu pohon tumbang. Emang dari dulu nih nggak pernah dipotong. Iya, udah lama berarti. Dari dulu ada salah satu grup pendakian, ada orang turun, dia ke beda jalur. Gue lewat dong, gue sama temen gue nih berdua. Bang, gue bilang lah, iya bang lewat mana bang? Cetok ini, ya udah tuh jalur emang mana? Ini bang. Akhirnya nih ikut gue tuh. Yang rombongan itu sekitar 4 orang apa 5 orang gitu ya, gue lupa tuh. Terus teman gue nanya, lah Om Anies ini dari mana? Iya katanya dia nyasar gitu kan, dia karena dia lihat ada pohon tumbang, dia melipir ke kanan, jalanan setapak. Kirain itu dipikirnya jalan buat ngelewatin pohon itu buat ya? Turun, dan ternyata salah. Udah dong, akhirnya gue dilewati sama dia, tinggal gue doang nih. Turunlah ke pos 3, ke pos 4, sampailah pos 3 tuh gue, pokoknya gue udah parah tuh. Akhirnya gue di pos 3 itu gue sampai setengah 4 sore. Gue memutuskan gue tidur dulu. Gue tidur, gue udah nggak sanggup. Udah, gue punya pikiran, dah gue nyari porter di sini buat bawa carrier gue lah. Udah Gol, cari porter Gol, buat lu bawa turun nih carrier gue. Udah Om, gue aja yang bawa. Menurut gue, lu cobain aja. Wah, ya kan, waduh. Udah akhirnya gue bawa depek gue keluarin, dibagilah. Bagi ya, depek gue cuma 10 liter enggak? 10 liter. Akhirnya dibagi, teman gue gendong keril gue juga, dia bawa keril juga. Sampai baru turun pos 3 udah nggak kuat, karena keril gue tuh yang sangat berat banget, hampir 40 liter ya. Setelah itu udah kondisi, pokoknya itu gue dari pos 3 gue turun itu jam 5 lewat.
kondisi itu gerimis. Hmm. Kondisi gerimis tuh. Udah dong, akhirnya si Pani ini temennya temen gua, si Bagol itu bantuin lah. Dia di depan, temen gue di belakang, gue paling belakang. Oh, jadi waktu itu 3 orang. 3 orang, dan akhirnya memutuskan temen gue, Om, lu duluan aja Om, ya kan, udah di efek lu, temennya gue yang bawa juga namanya Panis, bawa lah. Udah, gue ambil headlamp gue di carrier nih Indra, sama handphone. Gue jalan sebentar turun, ada pohon gede nih, maghrib. Gue berhenti dong. Gue udah duduk di pohon besar itu. Setelah pohon besar itu, gue kok nih orang nggak turun-turun? Kayak lu gitu ya, kok nggak turun-turun? Udah lama nih, setengah jam. Headlamp gue tiba-tiba mati. Nah, dan ternyata handphone gue tuh mati juga. Nah, setelah itu gue memutuskan gue turun lah, tanpa penerangan sama sekali. Turun truk, ya pokoknya gue fokus ke bawah. Dengan gue pakai jaket, kupluk lah, gue taruh begini karena dengan cuaca tuh yang gerimis ya, itu dinginnya juga ampun dah. Setelah itu gue jalan, ada yang namanya cabangan, Iya. trek ya, jadi ada yang sebelah ke kanan, ada yang belok ke kiri. Gue lewatin yang jadi ini ada yang kanan, ini ada yang ke kiri. Gue lewatin nih, cucuk yang kanan. Tapi gue ragu nih, gue mundur lagi. Cucuk, enggak kayaknya bukan ini deh. Gue jalan terus nih, cet. Setelah gue jalan, nah di situ, lu mau tahu apa? Kuntilanak itu Datang lagi. ngikut di gue. Jadi selama gue jalan, jadi gue diginiin. Nah gitu. Merinding gua. Mungkin karena kondisi gue kayak gitu ya, jadi gue nggak ada rasa takut itu kan. Gak ada. Mungkin kalau gue normal ya, gue normal nggak sakit nggak apa, pasti gue merinding. Udah tuh, masuklah gue jalur setan yang setelah gue tabangan ini. Ternyata kondisi itu gelap bro. Lu biasa dong kalau lu pohonan tertutup, tapi kalau lu nengok ke atas, tapi kan lu ngeliat sinar bulan. Iya. Pastinya kan awan gitu kalau kondisinya itu cerah. Iya benar-benar. Nah setelah itu gue masuk nih, gue break nih Indra, gue break. Pokoknya gue tuh kalau break, gue selalu duduk di tanah, gue sambil begini gitu. Duduk ke bawah gitu. Karena gue tuh udah pusing banget, meriang banget dah gue pokoknya itu. Udah kayak gitu udah. Terus ada yang ngelus-ngelus gue, tapi gue cuek. Iya gue cuek. Tangan kayak lu berasa gak sih? Jelas banget, ngerasa banget. Iya, bukan halusinasi kan? Bukan, memang iya. Terus gitu ya. Pokoknya gitu terus lah. Gua turun mau ke pos 2 tuh ya. Mau ke pos 2, jebret. Nah, dan akhirnya gua itu lewatin itulah gua tuh jalur setan. Tiba-tiba terang tuh. Nah, ketemu 7 pendaki. Tetapi gua itu ngikutin mereka. Ngikutin? Maksudnya iya. Pendaki jadi, itu lagi turun apa? Lagi turun juga. Turun juga? Turun. Itu sampai 5 kali break ya. Mereka tuh, gue nyampe kesel sendiri. Dia break, jadi gini. Kondisi berapa meter lah gitu ya. Dia break, gue berhenti. Gue duduk. Gitu. Terus dia jalan, gue jalan. Karena kita ngikutin dia karena nggak ada penerangan ya. Jadi kita kayak contoh, ngikutin dia. Berapa meter sih? Dari sini ke pohon ono berapa meter sih? Contohnya ya? Iya 50 meter lah paling jauh. 50 meter ya pasti kan. Udah kayak gitu udah dong. Pokoknya gue berhenti, udah gue gini. Gue jalan. Nyampe itu gue bener-bener gue hitungin 5 kali, gue kesel sendiri. Gila, ngebreak mulu nih orang. Akhirnya gue lewatin lah mereka. Gue samperin, namanya sesama pendaki, ketemu kan sapa. Gue tanya, dari mana bang? Gue dicuekin gak? Dicuekin, diam aja sambil benerin tali sepatu. Terus temennya itu gini,
kita break sini aja dulu yuk. Jadi tuh seolah-olah tuh nggak ada gua. Iya. Seolah-olah tuh nggak ada gua. Seolah-olah nggak ngelihat gitu Nggak loh. ngeliat. Padahal abang ngobrol ini sama mereka. Kan? Ngobrol sama mereka, dia sambil Ngikat sepatu. tali sepatu. Setelah itu udah dong. Nah, akhirnya gue jalan duluan nih, bang. Saya duluan ya misi, anjir nggak lo? Gue dicuekin. Setelah itu Dandra, gue jalan ya Dandra, jalan lagi. Gila gue dicuekin. Tapi memang karena kondisi gue kayak gitu kali ya. Gue tanpa, ya mereka juga wajar ngelihat gue, ya. Gitu ya, walaupun dia ngeliat gua nih, mungkin dia juga ngeri, takutnya gua orang gua tanpa penerangan. Mungkin nih gua setan gitu, pendaki mungkin yang dia ngira gitu, bisa jadi yang gua dulu itu meninggal mungkin. Gitu, orang gua bener-bener gua nggak bawa-apaan. Iya. Jadi gua cuma kuplukan gitu. Iya, bisa jadi dia ngira ini bukan orang kayaknya gitu. Orang nih. Jadi nggak usah ditanggapin gitu ya. Iya, karena setelah gue ngikutin 5 kali dia break, gue berhenti, itu kondisi gue jauh. Mereka itu kalau gue jalan dia nyenter gue. Nyentar ke belakang. Lu tahu nggak kalau lu kalau lagi sakit panas meriang pasti napas lu juga gitu kan ya. Itu gue memang wah parah, pokoknya paling parah tuh pendakian gue selama itu. Akhirnya gue turun menuju pos 2 nih. Setelah itu kan ketemu sama pendaki 7 itu. Akhirnya ketemulah pendaki 2 orang. Karena gua ragu, karena kalau lu kondisi pendakian lu sendiri tanpa penerangan, nggak ketemu orang, lu pasti ada rasa ragu. Iya ya kan? Yakin tapi ragu, tapi lu memastikan gitu kan. Nah, gua memastikan lah. Gua ketemu 2 orang ini, Ndra. Gua memastikan pos 2 itu udah deket apa enggak. Karena gua memang itu kondisi nggak ada penerangan. Kalau gua setiap jalan dari gua naik itu pasti gua kasih poin. Jalan benar apa enggak ini gitu. Karena gua nggak ada penerangan sama sekali. Gua sulit untuk melihat itu. Jadi gua cuma fokus kaki gua untuk melangkah supaya gue nggak terjatuh. Gitu kan. Udah dong, ketemulah nih, bang, pos 2 masih lama nggak ya? Oh dikit lagi bang. Nah itu orang ya nyautin. Yang tadi yang 7 orang nggak nyautin gue kan, taiwat ya. Iya. Nah itulah. Oh dikit lagi bang, nggak lama gue jalan sampailah pos 2 ketok nih. Ada 4 orang, 3 cowok, cewek 1. Ini udah nggak mampu nih. Dia ngajakin ngecamp di pos 2. Gue tahu banget pos 2 itu ada pokoknya adalah ya pos 2 lah. Nah, di situ ada tim gue. Oh ketemu tim apa? Ketemu. Gue tukeran headlamp. Akhirnya gue pakai senter yang pakai tangan, tukeran. Udah, gue sampai pokoknya gue tukeran. Nah tim gue nih jalan duluan nih. Dia abang sampai dia jalan gitu. Iya. Terus Nis, gue jalan duluan ya. Oh yaudah, jalan duluan gue belakang. Gue sebat dulu tuh. Sebat tuh ada 3 cowok sama cewek 1. Udah dong, dia jalan. Tapi gue mikir lagi, gue kalau nunggu lama lagi kelamaan nih. Udahlah, gue duluan tuh. Gue lewatin temen gue. Nah ketemu temen gue sama peserta yang umurnya itu sekitar 60. Masih peserta dari abang? Wah udah tua banget itu. Tapi yakin lah dia sampai Gunung Lawu. Alhamdulillah dia sampai Lawu, sampai puncaknya juga gitu kan. Nah setelah itu gue lewatin, nanya lah, gue manggilnya tante kan ya. Udah, Anis kenapa gitu kan, sakitan. Saya duluan ya. Gue duluan nih. Udah, duluan 2 kali lah tuh gue ketemu jalur setan. Jalur setan lagi. Itu gimana ceritanya itu? Rokok dulu kalian aja. Santai, ngopi gitu. Jadi
gitu. Jadi buat penonton teman kisah nih, ya jangan coba-coba kalau mendaki tanpa dampingan. Iya benar. Fatal banget Jangan akibatnya. kalau lu nggak ngerti apa-apa gitu. Iya. Nah, gua lanjut nih ceritanya. Setelah gua masuk yang kedua kali, itu sama persis kejadian yang pertama, gua lewat jalur setan, sama dengan kondisi gelap. Tetapi gua tuh nggak lewatin peserta gua semua. Peserta gua kan jalan duluan. Iya. Dan tiba-tiba gua sampai pos registrasi SIM-Haksi. Hebat gua tuh, ya kan? Padahal teman-teman apa belum ini? Belum sampai. Harusnya mereka yang duluan sampai dong. Harusnya dia sampai. Gua nggak ngelewatin. Aneh gitu. Gue nggak ngelewatin, Dra. Tiba-tiba gue sampai situ. Gue juga kaget sebenarnya sih. Tapi Allahualam lah. Gitu kan. Gue nggak mikirin itu. Yang penting gue sampai. Udah tuh. Nah, cuma mikir. Gila. Gue sampai sini nih. Udahlah. Ada yang sebelum pos registrasi. Ya. Ada bangku. Emang buat duduk. Gue duduk di situ. Gue duduk situ enggak. Wah, kayaknya dia belum sampai nih. Bener gue tungguin. Hampir setengah jam. Sejam. Akhirnya bener. Nyampe tuh peserta gue bilang, lah Bang Anis, kok udah sampai duluan? Kok padahal tadi di belakang gitu ya? Iya. Dan akhirnya gue bilang gini, udahlah, yang penting gue sampai sini lah, ya kan? Yang lain mana masih belakang. Ya udah, akhirnya softtek ini gue. Nah, jadi yang peserta gue ketemu gue di tempat duduk gue nungguin itu, cewek itu yang lagi dapet. Dia cerita. Memang dia cerita dari awal. Gue kasih tahu, nih softtek, kamu tinggalan. Enggak. Nah, terus dan akhirnya ngobrol. Akhirnya ngaku. Enggak, bukan. Jadi ada tantenya, kan dia sama tantenya. Tantenya itu dapat juga. Oh, berarti 2 orang yang dapat. 2 orang ternyata. Gitu. Udah. Gue sampai base camp, gue joprak. Langsung joprak, gue nggak dipesenin teh manis aja gue nggak minum. Udah tepar banget, gue tepar banget itu. Nyampe gue itu pulang, yang gue di depan naik mobil Elov, gue di belakang, gue tidur. Sialnya udah mau sampai Mepo Jakarta, udah dekat rumah gue. Kena tilang tuh mobil. Kenapa tilang? Karena tilang, overtime juga lagi. Overtime itu nambah cas. Overtime. Duit tilang gue yang bayar. Penanggung jawab dari anak nggak mau. Ya udah, gue mau ngambil pusing kan. Gue ambil simpelnya aja, ya udah. Gue bayar tuh. Kena berapa? Sekian. Wah, itu hampir kope. Jadi kalau total itu sama overtime, harusnya gue bayarnya sekian, jadi total itu gue ambil 600.000 banyak juga itu bang. Iya, sampailah rumah gue itu jam 12:30 siang. 12:30 siang, memang itu tim gue dekat rumah. Gue bilang begini, Gol, lurus barang ya kan, ntar bawa ke rumah. Gue langsung pulang. Gue ke rumah. Nyampe rumah gue ke kamar, langsung naik ke atas. Nyokap gue ngeliat gue. Terus gimana tanggapan nyokap abang? Nyokap gue ngeliat gue tuh bukan gue. Oh gitu? Dalam bentuk apa emang nyokap abang ngeliat? Iya, dalam bentuk bukan diri gue. Kayak lu ketempelan nih. Gitu. Dan kalau dibilang sih ya gue ketempelan. Gitu. Ditempel gue. Nah, gue tidur enggak. Kondisi gue pulang gue langsung tidur. Nah, kan tidur sadar nggak sadar gitu ya. Nyokap gue itu doain gue. Bukan Anis keluar gini gitu, ngajiin gue. Tapi gue cuek bebek aja tuh. Istilahnya, gue lagi sakit.
7:30 lah gue bangun. Gue lihat nih muka gue bener bukan gue. Maksudnya Jadi ya bukan kelihatan dari apa gitu Pak? kaca. Lu kan Oh, kalau kaca. ngaca, lu wajah lu kalau sesuatu ya misalkan kayak lu dipoto, terus lu dipoto bukan lu tapi ada wajah seseorang tuh yang dilihat Oh sama iya, orang benar, lain. benar. Tahu kan lu gitu? Tapi Nah, gue lu kan- belum iya. pernah sih bang. Iya, kalau gua. maksudnya kan lu anak santai lebih paham Iya gitu iya kan. iya. Kayak muka lu guseng, hitam iya, iya. gitu kan kayak kebakaran Iya, atau iya. gimana. Situlah Andra. Gua ngaca bener, akhirnya gua ngaji tuh. Bat. Lu tahu apa yang terjadi? Gua seminggu sakit. Minggu demam. Seminggu sakit gua. Tepar gua. Udah gitu. Keluarnya ini yang ngikutin gua ya. Sebenarnya yang ngeluarin ini kuntilanak yang kemarin itu. Oh yang di gunung itu. Nah, setelah itu udah tiba-tiba tuh gue segar, tau gak lo? Setelah keluar itu Setelah- segar lagi. Iya, gue jadi kayak nggak abis sakit, Iya. biasa aja. Berarti Itu kondisi handphone gue mati loh total. Sampai sekarang pun gue udah untuk handphone gue yang ini udah total banget gitu. Nyampe kan rame tuh, sempet rame nanyain kabar gue. Mereka peserta gue tahu gue Iya. sakit. Bang sih mana kabarnya? Nah, dekat rumah temen gue itu, oh ini ditanyain, datang ke rumah gitu. Bilang gue masih sakit gitu kan. Udah bener-bener gue sakit seminggu. Terus banyak yang bilang, tapi ya itu pendakian gue paling terparah, paling pertama kali yang dominan itu gue sampai segitunya, sakit seminggu. nah Nah setelah itu udahlah normal kembali hidup gue lah gitu. mungkin yang ini bang yang ingin saya tanyakan kan tadi waktu di Gunung Lawu itu bang tempat ketemu sama 7 pendaki yang mau turun itu kira-kira itu abang ngikutin itu berapa jauh kira-kira? Iya, setelah gua ini masuk jalur setan. Iya kayak Jadi gini, nggak jauh dari gua posisi dari temen gua turun ke bawah. Kok ini dari pohon yang besar ya di jalan itu di tengah-tengah. Gua itu nungguin kok nih mereka nggak turun-turun, ya kan? Jadi gua pendakian itu harus memutuskan mau gimana pun hal itu ya terjadi gitu. Tapi lu udah bisa ambil resikonya. Lu mau naik lagi, resikonya lu capek. Lu mau turun, lu tanpa penerangan. Lu harus ngambil itu. Jadi gue memutuskan, gue nunggu dia mau sampai kapan iya. ketemunya. Tadi akhirnya bang turun kan dan Akhirnya gue turun, yang ketemu jalur itu, gue Iya. jalur setan. Nah, yang ketemu 7 pendaki itu, gue setelah masuk jalur setan. ya waktu abang ketemu itu pertama kali ketemu itu jaraknya berapa jauh kira-kira? Apa dekat gitu? Jauh. Jauh ya. Berarti abang ikutan dari Jadi- belakang gitu ya bang? Nah, jadi gue ketemu itu sekitar hampir 100 meter lah. Ada penerangan. Setelah gue keluar itu, tiba-tiba ada penerangan nih, headlamp. Wah, itu ada penerangan. Gue langsung lah kebut nih sama penerangan. Tapi langkah gue yang gue iniin ya, yang gue lihat. Jadi kan kondisi kontur tanahnya kan dia nggak rata jalannya, ya kan? Gue ngikutin. Setelah gue sekitar 50 meter, gue nggak bener-bener bareng dia. Gue di belakang aja. Iya. Dia break, gue break. Tapi gue nggak pernah break bareng. Gue nyamperin. Misalkan ya lu nih, ada orang tuh gue nyamperin aja sih. Oh, enggak. Bang, saya nggak punya airline. Harusnya begitu kan ya. Iya. Tapi karena kondisi gue kayak gitu, tahu nggak lu? Iya. Ya udah terpengaruhi oleh sakit gue, Oh, terpengaruhi oleh dunia hal-hal ya kayak gitulah ya, yang membuat gue di belakang aja deh. Dengan kondisi gue sakit, gue kerudungan, terus gue begini terus. ya berarti sesekali pendaki yang 7 orang itu ngelihat ke belakang juga ya? Ngeliat di belakang dengan napas gue juga yang sangat capek banget gitu kan. Mungkin bisa jadi dia mengira bahwa ini kayak bukan orang juga ini kayak Nah. mungkin bisa jadi gitu bang. Itu mungkin dipikirnya gue pendaki yang dulu mungkin hilang, Oh iya. atau gue meninggal di situ. Dengan kondisi mata gue merah banget loh.
bener-bener merah, parah. Kalau orang mabok aja mah kalah. Lu tahu penyakit mata kan? Iya. Nah, merahnya kayak gitu, parah. Itu. Ya akhirnya abang memutuskan buat mendahului mereka gitu. Mendahului dia, karena gue kesel nggak. Kayak lu jalan apa Berhenti duluan? mulu sih, kita mau cepat gitu ke berhenti mulu. Nah, itu di situ. Iya. Jadi gue kesel nih. Udahlah, gue lewatin aja lah. Biarin lah, gue nggak ada headlamp gitu. Habis gue tanya, dia diem aja. Gue permisi, dia cuek aja. Nyampe temennya bilang, kita break aja dulu di sini. Gitu. Iya. Itu Ndra. Kalau kondisi malam itu gimana? Terang kah? Sehingga abang bisa jalan gitu tanpa headlamp itu gimana? Apa masih bisa lihat jalur? Nggak bisa ngeliat jalur, makanya situ yang bener-bener apal. Kan gue Gunung Lawu kan, alhamdulillah ya, gue semua jalur gue tekin. Cetok itu yang 3 kali. Gue jalur Tambak udah, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Singo, Cetok, ya kan, itu udah semua. Itu jadi gua karena fokus dengan kaki gua, jadi gini loh, kalau tanpa penerangan lu nggak bisa ngeliat ke depan. Iya benar. Lu kalau ngeliat depan pasti jatuh. Kalau lihat ke kaki masih kelihatan. Masih kelihatan. Jadi langkah lu jadi begini nih, kaki lu harus bener-bener, karena nggak rata dia. Iya. Gitu. Bener-bener itu gelap. Kalau untuk yang di jalur setan ya. Tapi kalau yang kondisi masih bisa lu ngeliat awan bulan, itu masih agak kelihatan bener-bener. Ini mah lu kayak masuk ke goa. Gelap banget, paling ngeraba-raba gitu ya jalan. Yang ngeraba-ngaba, ya begini, nggak secepat gua bawa headlamp. Iya. Itulah cerita gua di Gunung Lawu. Nah, yang jadi pertanyaan gua deh bang, kan kuntilanaknya sempat ngikut abang ke Jakarta sampai ke rumah abang. Kira-kira pulangnya naik apa ya? Kalau dibilang sih lewat pesawat telepon kali. Iya. Ya kan? Apa naik Grab? Mungkin itu lewat pesawat telepon. Jadi kalau ada rembulan, anjing menggonggong. Iya benar-benar. Itu Ndra. Bisa ada seminggu gue di rumah bang ini nggak dapat apa-apa gitu. Pulang aja lah gitu bang. Nah bang Anis, mungkin ada pesan-pesan buat pendaki gitu yang mungkin ingin naik ke Gunung Lawu atau gunung manapun gitu, mungkin bisa dikasih pesan-pesan gitu. Ya kalau gue sih pesan-pesan gue nih ya, satu, kalau ketemu gue, kalau gue lagi pesen Indomie telur setengah matang, boleh disediakan. Iya benar. Itu kalau pesan-pesan gue sih nggak muluk-muluk banget. Ya SOP prosedur yang ada di gunung itu yang nggak boleh dilakukan, ya harus diturutin, diikutin, nggak boleh dipertanyakan. Iya benar. Pokoknya itu, ya pokoknya sesuatu yang ada di alam, ya entah itu kita ada pohon yang kita nggak tahu terus kita bawa pulang atau yang lainnya. Kalaupun untuk foto-foto sih nggak jadi masalah lah gitu kan. Tapi kalau untuk yang lain, ya kayak sampah, ya itu harus dibawa turun. Karena mengotori alam kita sendiri gitu, yang akan menjadi nantinya menjadi musibah gitu kan. Ya pesan-pesan gue sih itu aja sih, nggak muluk-muluk banget gitu. Dan satu lagi, pendaki-pendaki yang baru gitu, jangan ambil resiko. Iya. Walaupun itu lu tahu gunung itu seperti ini, lu belum pernah, ya seenggaknya, setidaknya lu harus didampingi yang udah pernah gitu. Nah, dan kalau memang ini lu nggak mau ya, nggak mau sendiri, di sini gua menyediakan jasa open trail. Benar itu. Dari langsung hubungi Bang Anis, Depo Jakarta ini. Gunung Indonesia udah dilalui semua gitu kan. Mantap. Jadi lu nggak perlu nunggu. Nah, lu jangan lupa juga, ya kan, untuk temen-temen nih, temen kisah, jangan lupa follow IG gua Senjakarta. Kalau memang lu mau ke gunung manapun, lu DM aja, gua bisa dampingin. Itu aja sih. Satu lagi mungkin Bang, bagi perempuan ya, jikalau lagi dapat gitu ya Bang, sebaiknya untuk ditahan dulu mungkin untuk keselamatan bersama ya. Enggak juga. Yang penting satu, lu yakin, lu mampu. Soalnya gini, bicara mistis, psikis, otak. Setan itu bukan karena tubuh kita, tapi pikiran. Pikiran kita kalau udah
udah ngawur udah kemana-mana, itu dia akan masuk. Iya. Kalau lu yakin lu nggak berbuat sesuatu yang dilanggar, ya itu nggak bakalan hal terjadi. Iya. Contohnya gini, Gunung Lawu yang tadi gue ceritain. Kalau ini satu dia cerita ke gua, ya peserta gua, saya dapat juga, mungkin enggak. Dan satu lagi, makanya gue bilang jangan sampai meninggalkan. Iya, Ya kayak sampah ya, itulah softtek ya. Kalau menurut gua, untuk wanita yang lagi dapat haid, ya kalau lu yakin, lu ikuti, itu nggak akan terjadi hal-hal yang aneh deh pokoknya. Yang penting yakin aja. Jadi jangan pikiran, wah gue lagi dapat ntar gue ini, itu udah kemakan pikiran dan akhirnya itu bakalan masuk. Makanya banyak peserta gue nanya, bang tapi lagi dapat. Gue tanya dulu, lu yakin nggak? Kalau lu yakin, jangan. Kalau lu yakin, ayo, ikut, lanjut. Kan lu yang tahu nih. Misalkan gue lagi dapat nih, ya kan, dapat duit. Iya. Saya dapat bini orang. Kalau lagi gitu, jadi kalau lagi dapat yang satu, lu harus yakin sih. Kalau memang lu nggak yakin, mendingan pendakian itu jangan dilanjutkan. Iya, karena sangat beresiko ya, Bang. Ya, mendingan lu turun di base camp. Iya. Kalau tuh nunggu, itu aja sih. Menurut gua Andra ya, mungkin menurut teman-teman ya kalau memang lu nggak mau ikut nih yang lagi dapat ya nggak jadi masalah sih. Itu aja. Oh, oke. Terima kasih Bang Anis